Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sinta Sintia, mahasiswi D4 Ali Jenjang, kelas A jurusan Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Jambi, tahun ajaran 2020-2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang alat kontrasepsi dalam rahim atau kita singkat dengan AKDR. AKDR dalam bahasa Inggris disebut dengan intrauterine device. Dalam kehidupan masyarakat sering kita dengar dengan spiral. Pengertian dari AKDR ini yaitu perangkat kontrasepsi berukuran kecil, sering berbentuk huruf T. Dia mengandung tembaga levonorgestrel yang dimasukkan ke dalam rahim. AKDR jenisnya ada AKDR CUT 380A. Dia berbentuk huruf T, kemudian diselubungi kawat halus yang terbentuk dari tembaga Cu. Adapun AKDR yang sering kita jumpai di pasaran sekarang yaitu Novate. Cara kerja dari alat kontrasepsi dalam rahim ini yaitu dapat mencegah pertumbuhan sel sperma menuju tuba falopi, dapat mengganggu fertilisasi sel ovum menuju sperma, kemudian dapat mencegah atau mengganggu implantasi sel ovum di dalam uterus. Setelah itu adapun keuntungan dari AKDR ini yaitu efektivitasnya tinggi, kemudian metodenya jangka panjang hingga 10 tahun, kemudian dapat digunakan oleh ibu menyusui karena tidak mengganggu produksi ASI dan volume ASI, kemudian dapat digunakan segera setelah melahirkan dan pasca keguguran tanpa infeksi. Setelah itu, keuntungan dari AKDR ini dapat mencegah kehamilan ektopik dan AKDR tidak mengganggu pasien atau klien yang sedang mengkonsumsi obat-obatan antibiotik. Adapun yang boleh menggunakan AKDR ini pasien dengan usia reproduktif, pasien dengan keadaan nulipara, setelah itu busui atau ibu menyusui karena dia tidak mengganggu produksi dan volume ASI tadi, kemudian klien dengan resiko rendah infeksi menular seksual. Kemudian AKDR ini juga dapat digunakan dengan pasien yang sedang atau klien yang merokok, boleh saja. Kemudian ibu menyusui tadi boleh. Kemudian klien yang berpostur tubuh gemuk atau kurus, boleh saja. Kemudian pasien yang sedang mengkonsumsi obat-obatan seperti antibiotik boleh, karena dalam keadaan ini tidak mengganggu cara kerja dari AKDR tersebut. Adapun efek samping dari AKDR dapat terjadi amenore, kemudian benangnya dapat terlepas, dan kemudian dapat terjadi perdarahan di vagina yang hebat dan tidak teratur. Juga dapat membuat pengeluaran cairan di vagina. Setelah itu yang terakhir yaitu langkah-langkah pemasangan AKDR. Yang pertama, tetap kita lakukan informed consent, yaitu kita menjelaskan kepada pasien keuntungan, kekurangan, serta tata cara nanti kita masangnya gimana, kita jelaskan ke pasien. Kemudian setelah mendapat persetujuan, kita siapkan alat, kita dekatkan alat dengan kita, lalu setelah itu kita persiapkan pasien di sini, posisi pasien kita atur. Kemudian kita pastikan ya kandung kemih pasiennya ini udah kosong. Kita lakukan pemeriksaan genitalia. Kita lakukan pemeriksaan spekulum. Kita lakukan pemeriksaan panggul. Kita lakukan pemeriksaan mikroskopik. Setelah itu kita masukkan lengan koper T ke dalam kemasan sterilnya. Setelah itu kita masukkan spekulum, kita usap
vagina menggunakan larutan antiseptik. Setelah itu kita gunakan tenakulum, kita jepit, masukkan sonde uterus. Setelah itu kita pasang AKDR koper T. Setelah itu selesai kita pasang, kita satukan alat yang sudah kita pakai, kita cuci, dan kita dekontaminasi. Setelah itu kita anjurkan atau kita ajarkan kepada pasien bagaimana memeriksa benangnya masih ada atau tidak. Jadi pasien bisa memeriksa benang itu atau bisa tetap menjaga benang itu ada atau tidak, memastikannya. Setelah itu kita anjurkan pasien atau klien untuk istirahat dulu 15-30 menit. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang alat kontrasepsi dalam rahim. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.